Selamat siang kepada dosen yang terhormat. Di sini saya akan mempresentasikan hasil bisnis plan kelompok saya. Sebelumnya perkenalkan saya, nama saya Sri Ulinali Desari dari kelas MP 4302. Dan langsung saja saya mulai ya Pak. Sebelumnya mohon izin share screen. Oke, langsung saja. Yang pertama, di sini ada pengenalan bisnis plan Chicken Cut Gilia. Yang pertama ada jenis produk. Jenis produk yang kami jual di sini adalah berdasarkan namanya Chicken Cut, berarti produk ini berbahan dasar ayam filet. Dan Chicken Cut ini mempunyai dua varian produk. Yang pertama ada pure chickennya saja, dan yang kedua ada with rice atau komplit dengan nasi. Dan produk ini, chicken cut ini memiliki banyak varian rasa. Ada barbecue, seaweed, keju, dan juga original. Nah, bisa dilihat di gambar di sampingnya ini, contohnya. Jadi kemasan produk ini itu menggunakan box bowl berukuran 500 ml, dan juga penampilannya itu ditambahi dengan daun selada bokor, dan juga ditambah dengan saus tomat atau saus sambal yang sudah dikemasan. Sehingga dengan tambahan penampilan tersebut bisa meningkatkan selera konsumen seperti itu. Kemudian ada model bisnis. Model bisnis yang kami gunakan di sini adalah uh, delivery secara online, penjualannya secara online gitu. Nah, jadi kami langsung mengantarkan produk ini kepada customer langsung ke rumahnya seperti itu. Jadi kami di sini belum menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Gojek, GoFood seperti itu, karena usaha kami masih baru seperti itu. Lalu produk Chicken Cut ini dapat dinikmati oleh semua kalangan karena kami mempunyai level kepedasan tersendiri atas produk ini, yaitu level 1 sampai level 3. Dan tetapi mayoritas produk kami di sini adalah para mahasiswa dan juga para pekerja kantoran seperti itu, karena mereka tidak mempunyai waktu banyak untuk memasak, menyajikan, dan mereka ingin semuanya serba instan seperti itu. Kemudian di sini ada strategi pemasaran. Yang pertama ada produk. Produk yang kami gunakan adalah, yang kami ambil adalah produk makanan atau kuliner, yaitu chicken cut yang berbahan dasar ayam. Kemudian place, di sini kami mendistribusikannya secara langsung di rumah pribadi gitu. Kemudian price. Price di sini kita mempunyai dua tipe. Yang pertama, pure chicken cut saja itu 23.000. Kemudian untuk komplit dengan nasi, ayam dengan nasi, with rice, itu 20.000. Mengapa kita membedakan harga yang lebih, ayamnya saja itu lebih mahal? Karena dari bahan dasarnya saja, ayam itu emang termasuk golongan harga yang mahal. 1 kilonya bisa sampai 40.000 seperti itu. Jadi kami mengukur kalau cuman pure chickennya saja, berarti satu bowl, satu kemasan 500 ml itu penuh dengan ayam. Jadi kebayangkan sebanyak apa gitu kan. Tapi kalau misalkan untuk with rice atau sama nasi, ayam itu nggak seberapa gitu. Untuk penampilan atasnya saja seperti itu. Kemudian promotion di sini kami pemasarannya menggunakan secara online, terutama media sosial Instagram dan juga Snapgram, Instagram dan juga Snap WA, WhatsApp seperti itu. Kemudian di sini ada bisnis model Canvas atau BMC. Yang pertama ada customer segments atau segmentasi konsumen.
kami mengeluarkan 2 varian rasa pada produk Chicken Cut ini. Mengapa? Karena setiap konsumen mempunyai cita rasa atau selera yang berbeda-beda seperti itu. Tadi sudah dijelaskan di awal, varian rasanya itu ada barbecue, ada seaweed, ada original, dan juga keju seperti itu. Kemudian yang kedua ada value proposition atau proposisi nilai konsumen. Di sini kami yang pertama kami melayani antar ke tempat secara langsung ke tempat customer seperti itu. Dan juga kedua kami tidak menambahkan harga apapun, biaya apapun. Seperti contohnya ongkos kirim itu gratis. Kemudian yang ketiga, pelanggan tidak perlu mengantri panjang seperti itu. Yang keempat, kami dapat memberikan diskon kepada konsumen yang pelanggan yang sering berinteraksi dengan kita seperti itu, sering membeli seperti itu. Kemudian channel untuk saluran di sini kami tidak menggunakan perantara karena kita langsung ke customer-nya, langsung ke konsumennya seperti itu. Kemudian yang keempat ada revenue streams atau sumber pendapatan. Nah, di sini sumber pendapatan yang digunakan adalah bersumber dari modal pribadi atau uang sendiri tanpa menggunakan perantara lainnya seperti investor dan lain-lain, sehingga untuk semua keuntungan dan kerugian itu diberikan kepada pribadi seperti itu. Kemudian ada key resource atau sumber daya. Di sini kunci sumber daya yang digunakan adalah dari mana asal semua bahan produksi itu datang. Chicken Cut menggunakan sumber daya seperti bahan baku, bahan variabel, atau pelengkap serta alat produksi lainnya seperti itu. Kemudian ada customer relationship atau hubungan konsumen. Hubungan konsumen yang dibangun menggunakan sosial media sehingga dapat berhubungan langsung dengan konsumen dan menjadi sarana promosi. Dengan berhubungan dekat dengan konsumen, mereka dapat lebih bersikap loyal, seperti itu. Kemudian, yang selanjutnya ada key activities atau aktivitas yang dijalankan. Yang pertama, pengolahan dari bahan baku digunakan oleh perusahaan yang menggunakan bahan-bahan yang tadi disediakan sebelumnya. Kedua, pengemasan serta penjualan produk menggunakan pengemasan yang saat ini sedang terjadi atau tren seperti itu, serta penjualan yang dapat diakses atau dilakukan oleh semua orang gitu. Kemudian ada key partnership atau kerjasama. Untuk sejauh ini, hubungan yang dibangun pada produk masih dilakukan oleh perusahaan sendiri, untuk sendiri pribadi seperti itu. Penjual serta konsumen bertemu secara langsung, namun perusahaan sedang membangun kerjasamanya dengan GoFood. Kami masih berusaha untuk itu. Kemudian ada cost structure. Di sini struktur biayanya, biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan atau pemprosesan produksi produk antara lain bahan baku, bahan untuk membeli alat-alat alat-alatnya, kemudian biaya pengirimannya. Seperti itu. Oke, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang strukturnya, cost strukturnya. Yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetap di sini uraiannya hanya peralatan dapur seharga 150.000. Jadi umur ekonomisnya itu 1 bulan dengan nilai residu 0, maka biaya tetapnya per hari itu adalah 150.000 yang dari biaya tetapnya dibagi 1 bulan 30 hari. Berarti biaya tetapnya sebesar Rp5.000 per hari. Kemudian untuk biaya variabelnya, di sini kita mencantumkan bahan-bahan yang dibuat untuk chicken cut ini. Antara lain ada daging ayam seharga 38.000 per kilonya. Kami memproduksi sebanyak 133.000, sebanyak 3,1 kilo. Kemudian ada bawang bubuk 3.500, ada bawang putih 2.000, ada saori, ada saori 7.000, ada minyak 13.000, ada gas 22.000, ada aci 7.000, ada beras 10.000, ada mentimun 5.000, ada selada 10.000, bumbu barbeque ada 15.000, seaweed ori 15.000, bumbu seaweed pedas 4.000, bon cabe harga persatuannya 6.000, kita beli 3.000, kemudian ada sambal sasa di sini. Sambal sasa satu bungkusnya itu
9.000, kita beli 2 18.000. Kemudian ada tusuk gigi 16.000 dan box di sini yang paling penting 25.000. Kemudian ada solasi juga 500 yang kecil dan juga print logo sebanyak Rp5.000. Jadi jumlah dari biaya variabelnya di sini adalah 314.000. Dan biaya biaya variabel per harinya? Biaya variabel per harinya itu di sini yang ditanya itu biaya produksi, berarti biaya tetap ditambah biaya variabel. Tadi biaya variabelnya itu 319.000. Nah, di sini biaya produksi, biaya tetap 5.000, yang ini 5.000 ini ditambah dengan biaya variabelnya 319. Jadi biaya produksi per harinya adalah 324.000 per hari. Seperti itu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang cash flow-nya. Untuk penjualan satuan di sini, penjualan di sini kami melakukan penjualan selama 1 bulan, yaitu 4 minggu. Nah, minggu pertama modal awalnya itu 324.000. Kemudian biaya produksinya 324.000. Kemudian sisa modalnya kita nggak punya lagi, berarti 0. Kemudian pendapatan yang didapat 600.000 dan laba bersihnya 1.104.000. Kemudian lanjut ke minggu kedua, modal awalnya diambil dari pendapatan yang minggu pertama, yaitu 600.000. Kemudian biaya produksinya sama 324.000, sisa modalnya dikurang dari modal awal dikurang biaya produksi minggu kedua, 600.000 dikurang 324.000 menjadi 276.000. Kemudian pendapatannya 876.000 dan laba bersihnya sama seperti minggu pertama yaitu 1.104.000. Kemudian ada minggu ketiga, modal awalnya diambil dari pendapatan minggu kedua, yaitu 876.000. Kemudian biaya produksinya tetap sama, 324.000. Sisa modalnya 876 dikurang 324, yaitu 552.000. Kemudian pendapatannya ada sebanyak 1.152.000 dan juga laba bersihnya 1.104.000. Kemudian lanjut ke minggu terakhir atau minggu keempat, modal awal diambil dari pendapatan minggu ketiga, yaitu 1.152.000. Kemudian biaya produksinya tetap masih sama 324.000 dan sisa modalnya dikurangin dari 1.152.000 dikurang 324 menjadi 828. Kemudian laba bersihnya masih tetap sama yaitu 1.104.000. Jadi sekian presentasi dari saya. Semoga dengan ini kami bisa lebih memantapkan jiwa kewirausahaan kami sebagai mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Selamat siang.